Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom, salam sehat. Marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun dan jangan lupa pakai masker. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-20. Saat ini majelis gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan dalam ibadah keluarga. Warta jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWC. Kita mulai ibadah ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung pembuka dari kidung pujian nomor 7, bait pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit serta bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Allah yang menjadi sumber berkat dan kehidupan. Pagi yang penuh dengan syukur kami datang kepadamu di tengah ibadah kami. Dengan membawa setiap pergumulan tentunya yang kami lakukan di sepanjang hidup yang kami lewati. Kadangkala kami terjatuh, kami mengaku segala kekurangan kami dengan dosa yang kami perbuat.
sehingga pikiran, hati, dan tutur kata hingga sikap kami tercemar oleh segala ketidaksempurnaan itu. Kiranya melalui kasih dan pengorbanan Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang hadir mengasihi kami, hingga kami dipulihkan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami belum mampu untuk dapat menghayati rancangan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami lebih banyak mengandalkan kekuatan kami. Kami bersimpu di hadapan-Mu dengan mengaku segala dosa kesalahan kami. Dan hanya di dalam Kristus Yesus kami menyesali dosa pelanggaran kami. Amin. Jemaat dipanggil berdiri. Inilah berita anugerah bagi kita yang akan kita terima dari Yesaya 55 ayat yang ke-7, yang beginilah sabda Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh kita akan mendengarkannya, saya akan mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Tiba saat di mana kami akan bersama-sama menggumuli tentang sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami dan curahi kami dengan kasih-Mu. Peliharalah kami dengan kekuatan cinta-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat tertopang atas sabda Tuhan melalui hati kami yang rapuh dan bahkan seringkali mengalami keputusasaan. Dengan sabda-Mu kami ditumbuhkan pengharapan baru dan iman kami dikuatkan. Kami percaya dengan hikmat-Mu kami terpelihara dengan baik. Bersabdalah bagi kami semuanya, dengan penuh syukur kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menggumuli sabda Tuhan di minggu biasa yang ke-20 yang akan kami ambilkan dari Matius. Injil Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28 yang beginilah sabda Tuhan. Perumpamaan, perempuan Kanaan yang percaya. Beginilah firman-Nya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini menghayati tentang rencana kasih Allah. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa anak polah bopo biung kepradah. Saya percaya kita semua tahu tentang arti dari semua itu. Anak polah bopo keprada. Kalau boleh ditambahkan di sana biung juga keprada. Artinya saudara-saudara bahwa kesulitan yang dihadapi anak itu orang tuanya juga ikut kena getahnya. Jadi kalau misalnya kesulitan anak dapat dihayati bermacam-macam akibat pergaulan yang salah misalnya,
atau pergaulan bebasnya sehingga si anak ini terjerat narkoba. Atau kemudian ia salah pergaulan sehingga terjadi konflik antar teman. Atau mungkin karena salah pergaulan sehingga anak ini suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Orang tua, saudara-saudara, ikut kena dampaknya di sana. Bisa saja orang tuanya lalu kemudian diundang oleh pihak kepolisian. Atau kemungkinan karena anak ini masih sekolah sehingga diundang oleh gurunya. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu berkaitan dengan anak Bapak Ibu. Yang seperti ini, seperti itu, dan sebagainya, di mana orang tua itu sedang tinggal diam di rumah masing-masing dengan baik karena perilaku anaknya, sehingga orang tuanya lalu kemudian terseret juga. Atau saudara-saudara karena si anak ini sakit misalnya. Orang tua pun juga akhirnya harus ikut bekerja keras supaya anak ini kemudian sembuh. Orang tua bekerja dengan gigih untuk merawat, untuk mengobati, bahkan sampai ke biaya perawatan pun orang tua yang harus ikut terlibat di sana. Si anak kecelakaan misalnya. Bagaimana orang tua juga akhirnya harus ikut berkorban dengan segalanya. Semua dilakukan oleh si orang tua ini karena kecintaannya terhadap anak-anaknya. Walaupun saudara-saudara, kecintaan terhadap si anak ini seringkali tidak gayung bersambut atau bertepuk sebelah tangan. Mati-matian orang tua bagaimana mencintai anaknya, tetapi anaknya justru tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Itulah mengapa lalu kemudian anak pola bapak atau biung keprada menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak si orang tua. Banyak orang tua yang justru dilupakan saudara oleh anak-anaknya. Tetapi bukankah cinta saudara selalu membutuhkan pengorbanan? Begitulah yang terjadi saudara di dalam bacaan kita minggu ini. Di dalam bacaan kita di sana dicatat bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Setelah ia bersoal jawab dengan beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dicatat di sana saudara bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang-orang lain. Tetapi rupa-rupanya sekalipun demikian, kedatangan Tuhan Yesus ini tidak bisa dirahasiakan. Bahkan oleh si perempuan Kanaan itu tadi. Sehingga ia mencari Yesus dan mengikut Yesus sampai mendapatkan Yesus. Dan tentunya kisah ini sangat menarik saudara. Kenapa? Karena mengingat perempuan ini adalah seorang Kanaan. Dan seorang Kanaan itu berarti bagi orang-orang Yahudi dipandang sebagai golongan orang kafir. Yang bagi mereka sangat dianggap hina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, layak bagi orang-orang Yahudi kalau bertemu orang Kanaan lalu kemudian dijauhi. Tidak akan pernah diajak untuk bergaul. Tetapi karena iman yang dimiliki si perempuan ini dengan berani dan karena ketabahannya hingga ia mampu untuk menghadapi tantangan itu. Bahkan mendapatkan pujian langsung dari Yesus saudara. Bagaimana Yesus lalu kemudian memberikan sesuatu kepada perempuan Kanaan ini. Bagaimana di tengah segala tindakan yang dilakukan demi cinta pada si anak tadi, ini menjadi sebuah refleksi yang penting tentang rencana-rencana Allah yang tidak dapat terselami oleh manusia. Bahwa tidak selamanya penolakan Allah itu berdampak buruk. Tidak selamanya peristiwa yang menyakitkan itu akan berbuah kegagalan. Melainkan semua menjadi buah
sebuah ujian iman untuk kita dalam berjuang mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, saudara-saudara, dari kisah tadi ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, saudara-saudara, tentang ketika segalanya seolah-olah tidak berkembang sama sekali. Saudara bisa membaca di ayat yang ke-23 di sana. Jadi tidak ada yang lebih menyakitkan, saudara, daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong kita. Ketika kita sedang berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, tetapi orang-orang itu sama sekali tidak memberikan perhatian kepada kita. Tentunya hal itu sangat mengecewakan, saudara. Hal itu dialami oleh si perempuan Kanaan tadi. Dia datang kepada Yesus dengan harapan yang besar bahwa Yesus ini akan menolong dia. Tetapi apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Tentunya ini suatu keadaan yang sangat menyakitkan bagi banyak orang. Tetapi bagaimana sikap perempuan Kanaan tadi? Disinilah rupanya kita melihat bagaimana hal yang mengagumkan itu tampak di dalam sikap perempuan Kanaan. Dia tidak undur sama sekali. Dan ini menjadi sebuah sikap yang patut diteladani. Dan ketika Tuhan seolah-olah tidak berbicara apa-apa, seolah-olah tidak mendengar sama sekali seruan kita di dalam kesesakan kita, seolah-olah tidak mampu menolong kita, ada hal yang dapat kita petik dari si perempuan Kanaan ini tentang cara dia untuk tidak mudah menyerah. Cara si perempuan Kanaan ini untuk tidak mudah putus asa. Melainkan bagaimana dia terus-menerus berseru kepada Tuhan. Karena di dalam keterdiaman Tuhan, saudara, dia sedang memproses ketekunan dan pengharapan kita. Jadi melalui proses diam, kualitas iman kita ini sedang diperbaiki. Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong kita, kita masih tetap berharap dengan iman, atau malah kita justru akan undur dari Tuhan? Ini pertanyaan yang patut untuk kita jawab di dalam hati kita. Ini langkah dan prinsip yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika mengalami penolakan. Di ayat yang ke-24 dan ke-25 di sana. Ketika Tuhan tidak memberi jawaban, atau Tuhan itu tidak merespon, dan murid-murid justru berusaha untuk mengusirnya, perempuan itu tetap berharap. Bahkan perempuan ini tetap gigih untuk terus memohon kepada Yesus dan tidak berbalik untuk pulang dengan rasa kecewa. Dia terus berada di tempat itu. Walau Yesus terkesan menolak pun, dengan mengatakan bahwa dia diutus untuk tidak memberikan pertolongan bagi orang-orang di luar Israel sekalipun. Ini sebuah penantian dan pengharapan yang tentunya bagi banyak orang sangat menyakitkan. Seolah-olah Yesus ini mau menolak memberikan pertolongan di sana. Tetapi sikapnya justru tidak menyerah. Dan ketekunan dari si perempuan Kanaan ini hingga dirinya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuahkan hal yang mengagumkan. Jadi saudara, kesabaran itu adalah kunci kesuksesan. Kesabaran itu adalah buah iman yang
perlu dimiliki oleh orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Untuk apa kesabaran ini penting seperti si perempuan Kanaan tadi? Untuk dapat merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, ketika kita direndahkan atau dipermalukan. Perempuan Kanaan ini seolah-olah memperoleh tindakan yang merendahkan dan mempermalukannya. Ketika keselamatan Allah yang terkesan sangat eksklusif hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Hingga orang-orang di luar Yahudi disebutnya sebagai anjing dan kafir. Dan anehnya saudara, ungkapan anak dan anjing juga dipakai oleh Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Kanaan yang meminta belas kasihnya. Dan Yesus mengatakan di sana bahwa perempuan Kanaan ini juga adalah anjing. Tentunya perjumpaan yang sangat tidak seakan-akan tidak mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana si perempuan ini juga mengalami penolakan oleh para murid-murid Yesus, tidak hanya oleh Yesus sendiri. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan ketika Yesus mengatakan anjing kepada si perempuan Kanaan tadi, ada perbedaan antara makna anjing yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut orang-orang di luar Yahudi dibanding dengan anjing yang disebut dan dikatakan oleh Yesus. Anjing yang dimaksudkan bagi orang-orang Yahudi itu menunjuk kepada anjing-anjing yang liar, atau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai kuon atau kuos, yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menghina orang-orang non-Yahudi. Tetapi anjing yang dipahami dan dimaksudkan oleh Yesus ini adalah anjing-anjing peliharaan, anjing-anjing yang rumahan, yang di sana dikatakan sebagai kunarion, yang artinya anjing ini dirawat, dijaga, bahkan ia dipelihara dengan baik karena dikasihinya. Dan rupa-rupanya secara tidak langsung saudara, Yesus menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah ini juga terbuka bagi semua orang, termasuk kepada si perempuan Kanaan tadi. Bagaimana tanggapan perempuan Kanaan tersebut? Memperlihatkan perjuangannya yang tidak mudah itu dipengaruhi oleh status dan nasibnya sebagai bangsa kafir. Dan dengan cerdas saudara, bagaimana si perempuan Kanaan itu tidak menanggapi perkataan Yesus, bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan bagaimana si perempuan ketika melihat Yesus mengucapkan kata anjing di sana, justru ditanggapi dengan imannya yang besar. Ia tidak tersinggung, ia tidak lalu kemudian berkecil hati, melainkan kata anjing yang diungkapkan oleh Yesus ini justru menjadikan dirinya semakin mendekat kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mendorongnya dengan jujur dan rendah hati untuk selalu berani menahan keselamatan yang dari Yesus. Nah, jadi bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah, tetapi sudah cukup untuk bisa menjadikan dirinya itu lega. Walaupun hanya remah-remah, tetapi karena diberikan dengan kasih oleh Yesus, menjadikan dirinya itu merasa memperoleh kemurahan dari Allah. Dan inilah yang mendorongnya dengan jujur dan rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Sikap sebuah perjuangan perempuan inilah yang dipandang oleh Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Nah, seringkali saudara-saudara,
sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami situasi di mana kita itu juga merasa sangat dipermalukan dan direndahkan oleh orang lain. Tentunya ada ajakan di sana. Jangan mudah berputus asa. Bahkan jangan mudah kehilangan harapan. Karena Tuhan itu tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya bagaimana keteguhan dan kesetiaan kita ini akan menjadi berkat yang nantinya kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya melalui bacaan kita hari ini apa yang bisa kita petik. Mungkin saja kita pernah mengalami pergumulan seperti perempuan Kanaan tadi. Didiamkan orang, bahkan ditolak orang, dipermalukan orang, direndahkan orang, bahkan merasa jauh diri kita dari berkat Tuhan. Kita tentunya diajak untuk tidak mudah untuk berputus asa. Tetaplah setia dan berharaplah terus kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita hanyut dalam persoalan hidup yang terus-menerus terjadi. Bagaimana Tuhan juga akan memberikan kita jalan keluar, saudara, sesuai dengan rancangannya. Walaupun rancangan Tuhan itu melalui jalan yang tidak kita selami dan tidak dapat kita duga. Tetapi yakinlah bahwa rancangan-rancangan Tuhan di sana adalah rancangan yang membawa kita kepada sebuah pengharapan. Bagaimana kesabaran dan kesetiaan untuk bertekun dalam pengharapan akan rancangan Tuhan, ini menjadi bekal bagi kita semuanya. Dan Tuhan diam bukan karena dia marah, saudara. Tuhan diam itu bukan lalu kemudian karena Tuhan tidak peduli atau melupakan kita. Tetapi ia sedang membawa kita kepada satu jawaban yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan yang terakhir, kita diajak untuk belajar bersyukur. Bagaimana mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kadangkala kita berpikir dengan apa yang kita miliki sekarang ini tidak cukup, saudara. Tetapi belajarlah dari perempuan Kanaan tadi, yang mandang walaupun remah-remah sekalipun, tetapi karena diberikan dengan cinta Allah yang besar, tentunya yang remah-remah itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita untuk kita terus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Tentunya bukan besar kecil jumlah berkatnya, melainkan dampak berkat itu bagi iman kita semuanya. Dan kiranya kita terus belajar menjadi perempuan-perempuan Kanaan saat ini, yang gigih, setia, terus berjuang di dalam menggumuli kehidupan. Dan Tuhan di sana memampukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita akan bersaat hening sejenak. Umat Tuhan dimohonkan untuk bangkit berdiri. Di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan, dan nats Tuhan akan mengiringi kita di dalam mempersiapkan dan menghaturkan persembahan yang diambil dari Yesaya 12 ayat yang keempat dan kelima, yang beginilah firman Tuhan di sana. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan dan firman Tuhan. Bersama-sama akan kita renungkan sembari kita akan menghaturkan persembahan, kita akan memujinya. Dari Kidung Jemaat 287b bait yang pertama, sekarang beri syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih, kami datang kembali kepadamu mengucapkan terima kasih dan syukur. Engkau memberikan kesempatan kami untuk menggumuli sabda Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami untuk dapat kami menghidupi rancangan-rancangan Tuhan yang indah. Terlebih di dalam refleksi akan firman Tuhan untuk kami belajar seperti perempuan Kanaan tadi. Bagaimana kegigihannya, bagaimana kesetiaan dan perjuangannya dengan kerendahan hati. Walaupun menghadapi berbagai tantangan di sana, tetapi ia tetap tidak putus asa. Tentunya spirit inilah yang menguatkan kami untuk kami juga melakukan hal yang sama di tengah setiap perjumpaan kami dengan orang lain. Bahkan di setiap tantangan dan pergumulan hidup, kami dimampukan untuk dapat menerjang semua ombak-ombak kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena ketika kami ada kesetiaan dan kesungguhan, selalu ada buah-buah yang dirasakan seperti halnya perempuan Kanaan tadi. Kami syukuri semuanya ini melalui sabdamu, sehingga kami dimampukan untuk dapat bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, tentunya kami membawanya kepadamu dari setiap apa yang kami hadapi. Baik menyangkut tentang ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup, kesehatan tentunya, yang terus kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pun juga berkati kami. Mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan, dalam kondisi yang lemah, kami percayakan semuanya di dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan bebat dan Tuhan balut kehidupannya, sehingga imannya semakin terus dikuatkan. Walaupun secara fisik mereka harus menghadapi berbagai kelemahan. Tidak lupa kami menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus GKJ Taman Asri saat ini. Di dalam mempersiapkan semuanya, termasuk di dalam masa-masa pandemi yang kami lakukan. Banyak hal yang belum kami realisasikan, terutama di dalam program-program tahun 2020. Kami percaya Tuhan, kiranya banyak hal pula yang dapat kami petik di tengah-tengah pergumulan kami menyangkut pandemi COVID-19 ini. Kami semakin bertumbuh iman kami di tengah perjumpaan kami dengan orang-orang terkasih kami. Tuhan berkati semuanya. Bahkan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan kami, baik di Induk maupun di Pepandan, yang walaupun saat ini
secara periodisasi kami masih harus melakukan banyak hal di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terus menolong kami dengan gagasan-gagasan, dengan kesetiaan untuk dapat melakukan karya-karya pelayanan kami ini dengan baik. Demikian pula kami juga serahkan bangsa dan negara ini, terlebih di tengah mereka yang hari ini menjadi penyintas COVID-19. Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai, dan Tuhan mampukan mereka untuk tetap bertahan dengan kesetiaan, sehingga ada saatnya mereka juga dapat pulih kembali di tengah kasus yang saat ini mereka hadapi akibat COVID-19. Pemerintah tentunya yang dengan gigih terus memperjuangkannya, Tuhan juga berkati sehingga ekonomi bangsa ini menjadi semakin pulih, dan bahkan lapangan pekerjaan dimanapun sudah semakin menggeliat untuk dapat menopang kehidupan ekonomi bangsa ini. Tidak lupa kami juga menyerahkan bagi dunia yang tentunya juga sekarang menghadapi persoalan yang sama. Tuhan berkati agar kami dapat bergandengan tangan untuk terus mewujudkan apa yang menjadi keprihatinan dunia terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan yang penuh kasih, kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di pagi hari ini hingga malam nanti. Dan kami serahkan seluruh pergumulan kami, keluarga kami ke dalam kasih dan kuasa-Mu. Kiranya cinta kasih Tuhan melimpahi kehidupan kami dan keluarga. Dan pagi hari ini pun kami juga bersama-sama dengan penuh syukur mempersembahkan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan yang terus dicurahkan bagi hidup kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini Tuhan berkati, membawa dampak bagi kami bahkan di tengah keberlangsungan gereja Tuhan untuk mewujudkan karya nyata di tengah pelayanan kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam Kristus Yesus kami naikkan segala doa dan syukur kami kepadamu. Amin. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Syukur kepada Allah.